saya punya banyak aktivitas, banyak mau pergi-pergi, tapi lagi nggak pengen sendiri. Sayangnya semua keluarga dan juga teman-teman hari ini pada tidak bisa menemani saya. Nah, karena itu tadi saya sempat lihat nih ada servis sewa temenin jalan. Kira-kira seperti apa ya? Mungkin ini bisa menemani saya hari ini. Kita jemput orangnya. Ini David, teman jalan saya hari ini. Ia menawarkan jasanya melalui sejumlah media sosial. Teman jalan, begitu ia menyebut nama jasanya. Tapi ini Mas, kalau boleh tahu, untuk jasanya ini nih Mas David bisa temenin kemana aja sih sebenarnya? Kalau jasa yang aku bikin untuk sekarang kayak untuk kondangan, untuk rumah sakit, untuk jalan-jalan atau kulineran, atau sekedar ngobrol pun bisa. David membuka jasa sewa teman jalan sejak 3 bulan lalu dan telah menemani kurang lebih 37 klien. Ia adalah seorang mantan chef yang melihat peluang dari kebutuhan sederhana, yaitu tidak semua orang ingin beraktivitas sendirian. Yang butuh teman. Nah, ternyata Jakarta ini rame tapi sepi ya. Oh ya, rame tapi sepi dalam tuh. Betul. Maksudnya gimana tuh, rame tapi sepi? Jadi kayak rame tapi ternyata untuk jalan nggak semuanya punya temen yang bisa diajak jalan di waktu yang dibutuhin, terus mungkin obrolannya juga kurang masuk, atau emang jenuh sama lingkungan yang itu-itu aja, jadi nge-hire jasaku. David pun menegaskan, layanan yang ia tawarkan bukanlah jasa atau layanan yang melanggar norma. Tidak ada sentuhan fisik di dalamnya. Ia hanya menyediakan waktu dan kehadiran sebagai teman beraktivitas. Ramai tapi sepi. Itulah kalimat yang kerap kali menggambarkan kehidupan masyarakat urban hari ini. Fenomena sewa teman jalan pun bukanlah hal baru. Di Jepang, layanan ini dikenal dengan sebutan rental friend. Kini, pola serupa muncul di kota-kota besar di Indonesia, seperti di Jakarta, Bali, dan Makassar. Di luar dari kemudian ini menjadi ruang untuk bisnis-bisnis jasa tersebut muncul, justru saya melihat ini menjadi concern bagi kita untuk ini ya, justru menghidupkan kembali sense of community gitu ya, sense of untuk mempunyai waktu satu sama lain gitu, bagi untuk teman gitu ya, antar teman ataupun keluarga ataupun neighborhood dan sebagainya gitu. Hal itulah yang dialami Yura, salah satu pengguna jasa David. Yura sudah menggunakan jasa David 2 kali. Di kali pertama, Yura meminta David menemaninya di hari ulang tahunnya. Iya, pada saat itu kebetulan teman emang lagi pada nggak bisa kan. Terus ya udah coba aja nih, kebetulan ya. Kayaknya untuk ulang tahun sama orang asing nggak terlalu buruk juga. Waktu itu ngapain aja pas ulang tahun? Kita waktu itu jalan-jalan ke Ancol, niatnya mau birthday run gitu. Jadi ditemenin sama Mas David ke sana. Payan gitu. Kalau orang baru kan, oh ya udah kita temenan aja dari awal gitu. Jadi kan nggak perlu ada perbandingan, nggak minder, nggak perlu tahu latar belakang juga, ya jalan aja. Dengan tarif Rp150.000 per jam, Yura memilih layanan ini bukan semata karena kesibukan, tetapi juga untuk merasa lebih nyaman dengan dirinya sendiri tanpa tekanan harus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Psikolog pun menilai jasa sewa teman menjadi ruang aman yang bersifat sementara untuk bersosialisasi tanpa harus menjelaskan diri terlalu dalam, apalagi buat mereka yang memiliki trauma. Kalau kita berbicara relasi yang lebih deep, mau nggak mau, itu kan sesuatu yang membutuhkan keterbukaan. Kita harus rapuh tuh, mungkin menceritakan dulu masa lalu kita seperti apa yang lagi aku rasakan, aku lagi sedihkah, aku lagi marahkah. Nah, banyak orang yang tidak siap untuk itu. Sehingga kemudian mereka beralih kepada ya jasa sewa teman seperti yang sekarang kita lagi bahas ini.
Liza menambahkan, yang perlu diperhatikan dalam penggunaan jasa ini adalah pengguna jasa harus memahami bahwa jasa teman jalan tidak akan menghilangkan rasa kesepian dan sebaiknya tidak memiliki ekspektasi lebih terhadap penyedia jasa. Di sisi lain, bagi David, sang penyedia jasa, pekerjaan ini justru mengajarkannya satu hal sederhana. Wah, pelajaran utama kayaknya lebih bersyukur lagi. Ternyata ya orang dengan problemnya masing-masing, jadi kayak lebih bersyukur dengan hidup. Dan ternyata bidang yang aku jalanin sekarang ini banyak dibutuhin dan nggak cuma 1-2 orang, dan orang banyak yang ngerasa kebantu. Di kota yang serba cepat ini, kebutuhan untuk ditemani ternyata tak selalu bisa menunggu. Jasa sewa teman jalan hadir bukan sebagai pengganti hubungan sosial, melainkan solusi sementara bagi mereka yang ingin menjalankan aktivitas tanpa merasa sendirian. Tim Liputan, CNN Indonesia.